Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah hari ini, perkenalkan saya Gayatri Kemala Rezeki, guru bidang studi Bahasa Indonesia atau guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Bagaimana keadaan kalian semua? Mohon maaf apabila kita pada hari ini belum dapat berinteraksi secara langsung atau berkomunikasi secara langsung melalui tatap muka. Pandemi ini mengharuskan kita untuk saling berjaga, saling menjaga satu sama lain dengan tetap berada di rumah. Kalian dapat belajar, berinteraksi, dan juga berkomunikasi melalui WhatsApp group, Google Classroom dengan guru dan juga walas dari rumah kalian. Hari ini materi pertama akan saya jelaskan masih menggunakan media pembelajaran Google Classroom. Kita tidak dapat bertatap muka, namun insya Allah materi hari ini atau materi selanjutnya akan dapat saya berikan kepada kalian dan dapat diterima dan diserap dengan baik oleh kalian pula. Lanjut saja, kita mulai ke pembelajaran yang pertama. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat dan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan. Kalian sudah tahu apa yang disebut dengan surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan ini ada di bab pertama di materi kita di kelas 12 ini. Nah, isinya nanti kita akan mengerjakan mengenai pengertian dan juga jenis surat lamaran pekerjaan. Kemudian isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, kesimpulan, sistematika dan unsur dari sistem atau struktur lamaran pekerjaan. Kemudian yang keempat, unsur pembahasan, dan yang kelima, bagaimana kalian mampu membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik. Oke? Nah, sebelum kita bisa mengerjakan surat lamaran pekerjaan, sebelum kita bisa membuat surat lamaran pekerjaan, maka kita pun harus mengetahui apa yang disebut dengan surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Oke, kita lihat ya. Surat lamaran pekerjaan ini memiliki pengertian dan juga memiliki fungsi. Yang pertama adalah pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Oke. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat jenis dari surat pribadi yang isinya berupa pengertian dari permohonan membuat pekerjaan atau meminta pekerjaan. Jadi surat pribadi yang jenisnya disebut dengan surat resmi. Kepada siapa? Kepada kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Nah, bagaimana fungsinya? Fungsinya adalah sebagai tanda bukti tertulis untuk mengajukan surat permohonan pekerjaan kepada suatu instansi atau suatu perusahaan. Yang kedua, media atau komunikasi, alat komunikasi kita sebagai pelamar kepada calon atasan kita atau calon pimpinan kita di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menerima kita mendapatkan pekerjaan pada perusahaan tersebut. Nah, menurut jenisnya, surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup atau disebut juga dengan kurikulum vitae. Isinya apa sih? Isinya adalah biodata kita, kemudian daftar riwayat hidup kita, pengalaman bekerja kita, dan juga pengalaman atau pendidikan kita sebelum kita mampu bekerja di suatu perusahaan. Surat pekerjaan ini atau surat lamaran pekerjaan ini dipisahkan dengan daftar riwayat hidup. Jadi biasanya isinya adalah surat lamaran pekerjaan dulu, kemudian di belakangnya baru ditambahkan dengan kurikulum vitae. Berdasarkan sumber informasinya, surat lamaran pekerjaan bisa didapatkan di media cetak. Kemudian surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio visual atau audio saja, radio. Nah, yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Yang keempat adalah
inisiatif kita sendiri. Jadi kalau kita mau melamar pekerjaan pada suatu perusahaan, suatu instansi, ataupun suatu tempat, suatu kantor, yang kita terima informasinya bisa dari media cetak. Jadi kita tahu kalau di kantor itu ada lamaran pekerjaan dari media cetak atau dari lowongan dari media cetak. Yang kedua adalah lowongan pekerjaan itu bisa kita dapatkan dari radio. Di perusahaan ini ada lamaran pekerjaan nih, ada lowongan. Jadi silahkan daftarkan lowongan Anda atau masukkan lowongan Anda segera. Kemudian yang ketiga, bisa juga dari informasi orang lain, dari teman ke teman, atau dari orang tua, atau dari tetangga. Yang terakhir adalah membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif kita sendiri. Ini adalah sisi isi dan juga sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu, kenapa kita siswa SMK harus belajar mengenai membuat surat lamaran pekerjaan? Jawabannya adalah karena siswa SMK dibentuk dan dibuat serta dididik untuk siap bekerja di dunia industri nanti ketika mereka sudah lulus dari SMK. Maka dari sekarang kita sudah membuat atau belajar mengenai surat lamaran pekerjaan, sehingga nanti ketika kalian lulus dari bangku SMK, dari sekolahan kita, kalian sudah bisa, sudah cakap, sudah mampu membuat surat lamaran pekerjaan sendiri. Oke, isinya adalah yang pertama, ada isi surat lamaran pekerjaan, kemudian ada sistematika, dan yang ketiga adalah aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi tertulis. Mengapa tertulis? Karena si pelamar biasanya menuliskan secara langsung, baik menggunakan tinta pena atau menggunakan komputer sebagai alat untuk menulisnya. Kemudian surat lamaran pekerjaan ini berisi permohonan seseorang atau permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima dengan baik di tempat yang ia lamar atau di kantor, perusahaan, ataupun instansi yang dia lamar. Oke, kita lihat ya. Pertama, apa sih isinya? Yang pertama adalah tempat dan juga tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan. Jadi, di poin paling atas di dalam surat lamaran pekerjaan, isinya adalah tempat dan juga tanggal dari pembuatan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, lampiran. Kalau kalian membuat lampiran kurikulum vitae, kemudian sertifikat-sertifikat yang sudah kalian dapatkan, itu berarti dituliskan lampirannya di belakang surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah nama dan juga alamat surat lamaran pekerjaan atau alamat yang dituju. Contoh, kalian mau melamar pada PT Bina Mandiri Indonesia, maka di atasnya dituliskan kepada PT Bina Mandiri Indonesia di tempat. Siapa yang kamu kirimkan? Misalnya yang kamu kirimkan adalah HRD atau kepala atasannya, direktur utama, atau misalnya kepala cabang, silahkan dituliskan di atasnya. Kemudian yang keempat adalah salam pembuka. Dalam surat lamaran pekerjaan, salam pembuka jangan sampai dihilangkan. Kenapa? Karena sebelum kita masuk kepada inti pembahasan kita, ucapkan salam kepada yang akan kita kirimkan lamarannya. Kemudian yang kelima adalah pembuka surat. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, penutup. Nah, yang kedelapan adalah tanda tangan dan juga nama terang. Nama terang ini apa sih? Nama kalian. Kalian itu namanya siapa? Kalau mau menuliskan gelar, boleh tuliskan gelar. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Yang jelas adalah nama terang kalian dan tanda tangan harus dituliskan. Oke? Sekarang kita lihat apa saja aspek penting yang harus kalian tahu ketika kalian mau membuat surat lamaran pekerjaan.
Yang pertama adalah adanya pernyataan umum atau disebut dengan tesis. Yang kedua adalah adanya argumentasi. Fungsinya adalah informasi awal terkait dengan pekerjaan kalian yang akan kalian lamar. Sementara itu, argumentasi isinya adalah menguatkan pernyataan umum atau tesis dari yang sudah kalian buat sebelumnya. Oke, simpulan dari sistematika dan juga unsur isi surat lamaran pekerjaan. Simpulan, sistematika, dan unsur surat lamaran didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran pekerjaan. Informasi yang didapat bisa berupa pembuatan surat lamaran pekerjaan, identitas kalian atau identitas pelamar, kemudian isi surat lamaran pekerjaannya, informasi penguatan dari identitas pelamar, dan yang terakhir disertakan salam pembuka dan juga salam penutup. Oke, kita lihat unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah ketepatan pemilihan kata. Kalian sebagai pelamar, calon pelamar di perusahaan tersebut harus menggunakan pilihan kata, diksi yang baik dan sopan, sehingga atasan ataupun perusahaan yang kalian daftarkan lamaran pekerjaannya mau mendengarkan, mau menerima dengan baik dari lamaran yang kalian berikan. Kedua, menggunakan kebenaran dan juga keefektifan struktur. Jadi, kalau kalian pelamar berusaha menuliskan dengan objektif identitas pelamarnya, itu justru akan memiliki nilai plus atau poin positif pada perusahaan yang kalian lamar. Kalau mengada-ngada, justru nanti itu akan menyesatkan dan juga memperburuk keadaan ketika kalian diterima di perusahaan tersebut. Maka identitas apapun yang kalian gunakan, yang kalian pakai harus sesuai dengan kenyataannya atau faktanya. Ketiga, kepaduan paragraf. Jika membuat surat lamaran pekerjaan, padukan sesuai dengan yang benar. Jangan paragraf pertama dengan kedua nggak nyambung, paragraf kedua dengan ketiga tidak memiliki kesambungan atau tidak koheren dan kohesi. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika kalian baca, kemudian kalian kirimkan ke calon perusahaan, nanti yang bacanya akan kebingungan. Maksud dari pelamar ini apa kalau tidak memiliki kepaduan paragraf. Yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan juga tanda baca. Jadi, kalau kalian menuliskan surat lamaran pekerjaan, maka yang perlu digarisbawahi adalah ketepatan penggunaan ejaan dan juga tanda baca. Jangan sampai harusnya titik kamu tulis koma, yang harusnya koma kamu tulis titik dua. Akhirnya apa? Nanti tidak akan padu, tidak akan nyambung paragraf 1 dengan paragraf 2 dengan paragraf selanjutnya. Akhirnya isi dari surat lamaran tersebut tidak akan nyambung atau ditangkap oleh pembaca surat lamaran atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara penyusunan surat lamaran pekerjaan? Yang pertama adalah, jika kita mau membuat surat lamaran pekerjaan, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Kemudian, tulis dengan kalimat yang singkat, padat, tapi juga jelas. Yang ketiga, tulis secara manual, menggunakan tangan. Bagaimana jika menggunakan komputer atau di mesin print? Maka hasilnya jelas akan berbeda. Karena ada perusahaan atau ada instansi yang mengharuskan pelamarnya menuliskan menggunakan tangan. Supaya apa? Supaya pelamar bisa dibaca karakternya menggunakan psikolog. Jadi kalau misalnya menggunakan tangan, maka sebenarnya akan terbaca dari karakter, sifat dari si pelamar tersebut. Karena menuliskan langsung. Tapi kalau menggunakan print,
dia tidak akan terbaca karena mesin komputer semuanya sama, tidak akan terdeteksi. Maka beberapa perusahaan mengharuskan pelamar menuliskan langsung menggunakan tangan surat lamaran yang ia buat. Kemudian yang keempat, perhatikan kebersihan dan juga ketepatannya. Jadi surat lamaran yang kalian buat harus bersih. Banyak juga perusahaan yang tidak boleh menggunakan tip X atau penghapus, pengkoreksi. Supaya apa? Supaya surat lamaran tersebut tetap terlihat rapih dan bersih. Yang kelima, isinya pun harus jelas. Dari A, B, C hingga poin terakhir harus nyambung. Yang keenam, lampirkan sertifikat dokumen-dokumen penting. Jadi, supaya jelas, dalam surat lamaran boleh ditambahkan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang bisa memberikan nilai plus atau poin positif kepada si pelamar. Boleh berbentuk sertifikat, piagam, ijazah dengan nilai tinggi, kemudian lampiran-lampiran lainnya, lampiran misalnya surat kesehatan yang mendukung dari si pelamar tersebut. Selanjutnya, ini yang perlu kalian perhatikan dan juga perlu kalian baca dengan seksama. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Yang pertama adalah penulisan kata jalan tidak boleh sampai disingkat. Jadi sebenarnya kalian menuliskan kata jalan di dalam surat itu tidak boleh disingkat menjadi JL ataupun JLN. Kemudian yang kedua, penulisan tanggal. Dilihat, surat lamaran pekerjaan harus dituliskan tempatnya. Supaya apa? Supaya perusahaan, instansi, sekolah tahu di manakah si pelamar menuliskan surat lamaran tersebut. Di mana rumah si pelamar, di mana daerahnya, maka harus dituliskan tempat penulisan surat lamaran tersebut. Kemudian dilihat, penulisan alamat juga harus benar. Keempat, ungkapannya juga harus benar. Jadi, kalau kalian biasanya sering melihat penulisan surat lamaran pekerjaan ini menggunakan kepada YTH, atau seringkali kamu lihat di surat-surat lainnya ada tulisan kepada YTH, itu benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Yang benar adalah kalian boleh memilih salah satu, entah itu kepada ataupun YTH. Jadi tidak boleh menuliskan keduanya secara serangkai atau langsung digabung. Pilihlah salah satu kata atau ungkapan yang mau kamu tulis. Kemudian selanjutnya, jika alamatnya langsung ditujukan, dibaca, boleh menggunakan langsung PT Nuansa Indah Keramik, atau boleh dituliskan kepada PT Nuansa Indah Keramik, atau ke YTH PT Nuansa Indah Keramik. Boleh tidak dituliskan? Boleh. Kenapa? Karena itu sudah dituliskan nama perusahaan secara langsung. Oke, selanjutnya penulisan isi surat lamaran pekerjaan. Nanti kalian lihat di situ, kalau ketemu dengan kata N pada nama, W pada waktu, T pada tempat, tidak boleh dituliskan menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena penulisan unsur nama, waktu, dan tempat masih berada di baris yang sama. Mohon maaf, masih berada di kalimat yang sama, walaupun barisnya sudah berubah. Kalimat berakhir dengan menggunakan titik. Belum ada titik, berarti kalimat masih dilakukan secara langsung. Jadi tidak perlu menggunakan huruf kapital di depan N, W, dan juga T. Selanjutnya, penulisan kata sapaan. Untuk kata sapaan ibu,
bapak, saudara. Tidak boleh menggunakan pronomina atau kata ganti orang, pakai nya. Jadi tulislah dengan nama bapak atau ibu. Bagaimana cara menuliskan bapak atau ibu? B-nya kapital, I-nya kapital. Kenapa? Karena kata berikut merupakan kata sebutan, kata seruan, kata sapaan, sehingga harus dituliskan menggunakan kapital di awal katanya. Selanjutnya ada kata terima kasih. Saya ucapkan, harus menggunakan tanda koma dulu. Jangan langsung dituliskan terima kasih titik, tapi atas perhatian bapak atau ibu, koma, saya ucapkan terima kasih. Oke? Apakah ada kesulitan? Jika ada kesulitan, kalian bisa menghubungi ibu via WhatsApp ataupun grup kelas jika berada di kelas ibu. Tapi kalau misalnya tidak, kalian boleh japri ke WhatsApp ibu. Apapun yang kalian butuhkan, kesulitan belajar apapun, bisa silahkan kalian tanyakan tentang materi ini. Sekali lagi, silahkan dibaca videonya, ditonton dengan baik, disimak dengan seksama materi-materi yang sudah diberikan. Supaya apa? Supaya kalian bisa menyerap informasinya dengan baik dan juga dengan lancar ketika mengerjakan tugas-tugasnya. Demikian akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.